Kita akan membahas tentang fitur tugas ataupun ujian. Di halaman ini terdapat beberapa tombol atau menu, yaitu buat tugas ganda, buat tugas isi, buat tugas file maupun bank soal. Dan juga terdapat parameter pencarian. Parameter pencarian ini berfungsi untuk membantu Anda sebagai admin ataupun pengajar memfilter atau mencari informasi ujian atau tugas yang telah dibuat oleh pengajar lainnya ataupun admin lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari buat tugas ganda. Silakan Anda klik tombol buat tugas ganda. Di bagian kali ini kita akan membuat tugas ganda dengan judul contoh tugas ganda 1. Silakan Anda isikan semua yang ada di halaman ini, terutama yang bertanda bintang berwarna merah seperti ini. Itu diharuskan diisi. Kemudian mapel contoh bahasa Indonesia, peruntukan kelas. Anda dapat memilih sebagian ataupun semuanya. Kita contohkan hanya 2 kelas. Kemudian informasi atas tugas ini. Kemudian maksimal jumlah soal. Di bagian maksimal jumlah soal ini akan terdapat beberapa not. Kemudian model urutan soal. Anda dapat memilih acak ataupun berurutan. Kemudian model urutan pilihan. Anda juga dapat memilih acak ataupun berurutan. Kita coba pilih acak semua. Kemudian tampil soal per halaman. Jadi tampil soal per halaman tersebut adalah ketika soal Anda 10, kemudian Anda pilih tampil semua, maka atas 10 soal tersebut akan tampil semua di halaman siswa ketika siswa mengerjakan. Jika Anda pilih 1, maka siswa hanya akan dapat melihat 1 soal per halaman saja. Otomatis jika Anda memilih 1, maka akan lebih menghemat bandwidth yang pertama, kemudian yang kedua akan lebih cepat. Jika Anda pilih 5, sama halnya dengan pilih semua 10. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba hanya 1 saja. Kemudian durasi Anda dapat menetapkan durasi atas tugas tersebut berapa menit. Contoh 10 menit. Kemudian tampil nilai ke siswa. Anda dapat memilih menampilkan nilai ke siswa setelah status tugas ditutup ataupun setelah siswa tersebut selesai mengerjakan tugas ini. Kemudian yang pilihan terakhir adalah jangan tampilkan. Otomatis yang dapat melihat hanya guru saja dan admin. Kita coba setelah selesai mengerjakan. Kemudian kita juga dapat menjadwalkan tugas ini akan tampil dan tertutup pada tanggal berapa dan jam berapa dengan format yang telah ditentukan seperti di bawah masing-masing. Jika dikosongkan, maka tugas ini akan tersimpan. Setelah kita buat untuk rumah atas tugas Anda tersebut, Anda akan diharuskan mengisi pertanyaannya. Di bagian ini Anda dapat membuat pertanyaan secara manual atau copy soal dari tugas lainnya, atau copy dari bank soal, atau import dari Excel. Kita bahas satu persatu. Kita coba buat pertanyaan.
secara manual, secara satu persatu. Contoh soal 1. Anda tidak hanya dapat menginputkan teks, Anda juga dapat menginputkan gambar. Di bagian atas pertanyaan tersebut, Anda dapat memilih image. Klik image, kemudian Anda klik browse server, maka akan tampil folder Anda. Contoh folder upload. Contoh gambar ini kita klik, kemudian kita klik select. Bagaimana halnya dengan mengupload ulang? Kita akan mencoba untuk mengupload ulang. Kita klik tombol upload, kemudian kita klik select, kemudian kita pilih gambar. Kita contohkan salah satu. Kita contohkan gambar ini. Klik open, maka akan tampil di bagian ini. Kemudian kita klik upload. Perlu diperhatikan, semakin besar file gambar, tepatnya file size, file ukuran gambar yang akan Anda upload, maka gambar tersebut akan tampil di siswa, yang mana jika siswa memiliki bandwidth yang kecil, maka gambar akan terasa berat. Jadi alangkah baiknya jika gambar terlalu besar, lebih dari 100 KB, silakan Anda kompres atau Anda kecilkan. Seperti itu. Untuk ini kita coba dengan ukuran 23,73 KB. Kita klik upload. Setelah terupload, maka akan muncul seperti tampilan ini. Silakan Anda klik gambar yang akan Anda pilih. Kemudian silakan Anda klik tombol select. Di bagian ini Anda dapat mengatur ukuran. Kita coba atur ukuran dengan contoh 250 lebar, kemudian untuk tinggi 93. Kita klik OK, maka gambar akan muncul seperti ini. Contoh gambar upload. Tak hanya gambar, kita dapat mengupload video juga. Kita dapat mengupload video YouTube ataupun video yang kita upload ke server kita sendiri. Contoh, jika kita ingin mengupload video YouTube, Anda dapat klik tombol embed YouTube video. Anda dapat mempastekan URL video, alamat video dari YouTube seperti ini. Kemudian Anda dapat mengatur ukuran atas video tersebut. Kita contohkan 640 dan 360. Jika Anda tidak ingin mengatur ukuran video tersebut, tapi Anda ingin menjadikan ukuran video tersebut teratur otomatis menyesuaikan ukuran perangkat siswa masing-masing, Anda dapat mengklik tombol Make Responsive yang nantinya video tersebut akan menyesuaikan full screen di perangkat siswa masing-masing. Kemudian kita klik tombol OK. Maka soal yang telah kita buat tadi akan muncul seperti ini. Jadi yang pertama adalah teks, yang kedua adalah gambar, kemudian teks kembali, kemudian video. Kemudian bagaimana jika dengan rumus? Tetap di bagian pertanyaan,
Setelah image, video YouTube, kemudian kita coba ke tombol mat untuk menginputkan rumus. Kita contohkan defaultnya seperti ini. Kita coba klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah rumus yang telah dibuat seperti itu. Setelah Anda selesai menginputkan pertanyaannya, Anda dapat memilih bab. Bab dalam arti di sini adalah KD jika ada. Jika tidak ada KD, silakan Anda kosongkan. Kemudian di sini adalah pilihan kunci pilihan jawabannya. Contoh A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Karena pada rangka awal tadi kita telah memilih soal pertanyaan acak dan pilihan jawaban acak, maka pilihan A, B, C, D akan tampil di siswa secara acak, baik soal maupun pilihan jawabannya. Kemudian setelah kita isi semua pilihan A, B, C sampai dengan D, silakan Anda pilih peruntukan kunci jawabannya. Contoh pilihan B adalah kunci, maka klik tombol jadikan kunci. Setelah itu, jika Anda selesai mengisikan semuanya, silakan Anda klik simpan pertanyaan. Maka pertanyaan yang telah kita buat barusan akan tampil seperti ini. Jika Anda contoh di bagian ini masih ada space kosong, kita akan coba memperbagusnya. Silakan Anda klik edit. Maka Anda dapat mengedit file tersebut. Kita akan coba menghilangkan gambar tulisan beserta video. Kemudian kita klik simpan. Kita kembali ke bagian soal dengan klik tombol kembali. Nah, maka akan tampil seperti tampilan ini untuk soalnya. Kemudian bagaimana dengan copy soal? Selanjutnya copy soal. Ketika kita klik copy soal, maka soal yang telah dibuat sebelumnya akan tampil di sini, di bagian ini. Ketika Anda klik tombol copy, contoh ID 1 kita klik copy, kemudian ID 2 juga ID 4 juga kita klik copy, kemudian kita klik tombol close, maka soal-soal tersebut akan masuk ke bank soal. Kemudian untuk mengeceknya kita dapat klik tombol copy bank soal. Di bagian bahasa Indonesia silakan Anda klik semua mata pelajaran. Kemudian klik tombol cari. Maka soal yang telah kita copy tadi akan muncul di bagian ini, di pop up ini. Kemudian bagaimana cara untuk mengcopy soal yang ada di bank soal ini menuju ke tugas kita? Silakan Anda tandai salah satu soalnya. Contoh kapan Nabi Muhammad. Kemudian kita contohkan lagi, ada beberapa soal yang kita tandai. Setelah kita tandai, silakan Anda klik tombol copy soal di bagian atas ini atau di bagian bawah seperti tampilan ini. Silakan Anda klik copy soal. Maka dengan sendirinya akan tercopy soal-soal yang telah kita pilih tadi. Seperti itu. Selanjutnya untuk import Excel.
Di bagian import Excel ini sudah kita sediakan tentang format Excel. Format Excel seperti ini dengan kolom-kolom yang telah disediakan seperti pada gambar ini. Silakan Anda coba buat. Kemudian format file Excel diharuskan .xls. Saya ulangi, .xls. Setelah Anda membuat, kemudian Anda simpan dengan nama dan format .xls. Silakan Anda klik choose file. Kemudian silakan Anda pilih file Anda. Kemudian Anda klik import. Maka file Anda akan terimpor otomatis ke tugas Anda. Seperti itu. Kita kembali. Kemudian kita kembali ke bagian tugas. Setelah kita kembali ke bagian tugas, berikut adalah tugas yang telah kita buat barusan dengan nama contoh tugas ganda 1 dengan ID 12. Karena kita hanya menyimpan saja namun belum diterbitkan dan tidak di schedule, maka tombol terbitkan menjadi berwarna hijau, yang mana Anda dapat mengklik tombol tersebut jika ingin Anda menerbitkan tugas tersebut. Dan Anda dapat menutup tugas tersebut jika Anda menghendakinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menuju buat tugas IC.